the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Daphne Batubara, NIM 2014050041. Baiklah, saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan keharusan reaktualisasi. Di sini materi yang akan saya bawakan ada dua. Yang pertama, menjelaskan era reformasi, demokrasi, dan ujian kebangsaan. Yang kedua, mendeskripsikan reaktualisasi Pancasila. Baiklah, yang pertama yaitu menjelaskan era reformasi, demokrasi, dan ujian kebangsaan. Pengertian reformasi. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Kendati demikian, kata reformasi sendiri pertama-tama muncul dari gerakan perbaruan di kalangan gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16 yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli, Johannes Calvin, dan lain-lain. Setelah berakhir Orde Baru pada tahun 1998, membuat ideologi negara Indonesia seakan hilang bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto. Saat lahirnya reformasi, suasana berubah. Pancasila yang dulunya selalu disebut dalam aspek kehidupan, beberapa saat hilang dari sambutan elit bangsa. Begitupun di kalangan masyarakat. Reformasi telah melahirkan era baru, di mana negara dan pemerintah tidak lagi menjadi sumber ketaatan warga negaranya. Reformasi menyadarkan masyarakat bahwa selama ini pemerintah Orde Baru telah melakukan manipulasi terhadap nilai-nilai Pancasila yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Pelaksanaan demokrasi masa reformasi 1998 sampai sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dan Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Seiring dengan reformasi dan demokratis, ancaman disintegrasi telah habis. Ujian setelah langsirnya Presiden Soeharto adalah lepasnya Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, disusul dengan gerakan Aceh Merdeka yang ingin lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di balik ujian kebangsaan yang dialami bangsa Indonesia, perbaikan demi perbaikan dilakukan untuk menuju bangsa dan negara yang demokratis. Namun, terlepas dari hal itu, Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai persoalan yang dapat menjadi ancaman potensial di masa depan. Baiklah, yang kedua yaitu B. Reaktualisasi Pancasila. Bersamaan dengan lahirnya reformasi, berbagai pandangan dalam memposisikan Pancasila dalam berbangsa dan bernegara muncul.
Menurut satu kelompok, permasalahan yang dihadapi Indonesia pada masa reformasi disebabkan karena Pancasila telah ditinggalkan oleh bangsa Indonesia. Solusi dari masalah ini ialah kembali ke Pancasila pada masa Orde Baru, tanpa merinci bagaimana Pancasila diperlakukan di era reformasi saat ini. Yang kedua, sebaliknya, kelompok lain berpendapat demokrasi adalah pilihan yang tepat sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi kelompok ini, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tetaplah penting, tanpa harus dikontraskan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Pancasila adalah ideologi terbuka yang bersifat dinamis dan sejalan dengan kehidupan manusia. Jadi, Pancasila tidak bisa ditafsirkan secara terbatas berdasarkan pengalaman di masa lalu, yang menjadikan Pancasila menjadi terbatas dan sengaja dibatasi untuk kepentingan kekuasaan. Jangan sampai terulang kembali di era reformasi. Baiklah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.